Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku yang dirahmati Allah, ada testimoni dari Ibu Mawar dari Bogor. Hutang 70 juta lunas dalam waktu 3 hari dengan mengamalkan ilmu magnet rezeki. Dengan jalan yang pertama apa? Bertobat kepada Allah. Yang kedua, memperbanyak sholawat, memperbaiki sholat. Yang dilakukan Ibu Mawar ini apa sih? Ketika ia sudah berusaha, suaminya sudah berusaha gimana caranya supaya terbebas dari hutang 70 juta ini, hutang riba. Lalu mereka tanya, apakah penghalang rezeki itu Ustadz? Dosa. Dosa, nggak ada yang lain, dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tertahannya rezeki seorang hamba disebabkan dosa. Lalu apa yang terjadi? Sholat tobat deh, sholat tobat ya, sholat tobat nanti. Tapi sebelum sholat tobat, mandi tobat dulu, mandi tobat, minta kepada Allah. Niatnya kayak mana Ustadz? Niatnya sengaja saya mandi tobat karena Allah Ta'ala. Lalu sholat tobat, usolli sunatan tobatan nasuha 2 rakaat lillahi ta'ala. Lalu sholat tobat mereka, sholat tobat kepada Allah, sholat tobat kepada Allah, lalu sholat hajat dan fokus sholawat Jibril, mohon pertolongan kepada Allah full tiap hari sampai 25.000 sampai 30.000 kadang-kadang. Terus mereka sholawat, yakinlah kepada Allah nanti akan ada keajaiban. Di hari yang pertama, hari yang kedua, terus yang mereka lakukan ada tahajud, ada duha, dan mereka pun bersedekah dengan harta yang mereka punya, walaupun cuma sedikit. Ia lakukan sedekah. Apa yang terjadi di hari yang ketiga? Qadarullah, dengan izin Allah, suaminya dapat pekerjaan borongan, dan di situ karena yang memberi pekerjaan ini sudah kenal, biasalah kalau ini pasti sudah kenal dari kawan gitu kan. Saya nggak bisa meninggalkan rumah karena masih ada tanggungan. Kalau enggak ya nanti gimana gitu kan? Berapa gitu kan? 70 juta, 70 juta. Ya sudah nih, saya kasih dulu 100 juta untuk keperluan dan untuk lunasin. Bayarnya mah gampang, bayarnya gampang, kan kita kerja sama. Udah nggak usah pikirin bayar, yang penting itu rezeki dari Allah untuk antum berdua. Gunakan yang baik, sisanya ya untuk keperluan lah. Tapi yuk kita kerja, kita bangun lagi bisnis kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang luar biasa. Apa yang dilakukan? Ingat, sholat tobat, mandi tobat, sholat tobat, perbaiki sholat fardunya, sholat hajat, dan memperbanyak sholat Jibril. Siang malam itu sholat Jibril, fokus aja di situ. Masuk gua di rumah aja, mereka kok di rumah aja, kemana-mana di rumah nunggu Allah, nunggu keajaiban dari Allah. Karena Allah janji, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan keperluannya. Mudah banget bagi Allah mah, kun fayakun bagi Allah. Nggak masuk akal bagi kita, tapi bagi Allah sangat mudah. Apa mungkin Ustadz? Sangat mungkin bagi Allah. Nggak masuk akal, akal kita nggak nyampe. Terus nggak masuk logika kita nggak nyampe ya. Jadi jangan gunakan logika kalau menghadap Allah, tapi gunakan iman, yakin. Kalau mau pakai logika, Nabi Musa membelah laut, nggak masuk logika. Nabi Ibrahim dibakar, nggak masuk logika, nggak masuk akal. Kenapa apinya dingin? Gitu aja. Nabi Junjun Yunus dalam perut ikan hiu, kok nggak mati? Jangan gunakan logika. Pemuda Al-Kahfi di gua 309 tahun nggak mati. Nggak masuk logika Bapak Ibu. Jadi kalau menghadap Allah, datang pada Allah, gunakan iman. Jangan sok-sokan menggunakan akal logika. Nggak nyampe. Akal kita, ilmu kita nggak nyampe. Jadi jangan menggunakan akal logika kalau kita menghadap Allah. Tapi gunakanlah iman kita, keyakinan kita, supaya kun fa yakun. Salam.